Halo, apa kabar? Semoga kita yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah keterampilan dasar pendidikan luar sekolah PGSDE 2021. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai mengidentifikasi kegiatan pendidikan luar sekolah sebagai solusi keterbatasan pendidikan formal. Menurut kalian, kebutuhan apa sih yang kita perlukan? Tentu saja banyak. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana cara kita mengatur sesuatu, bagaimana menjadi leadership, dan bagaimana untuk mengetahui tentang diri kita sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah sekolah formal sudah memberikan semua hal tersebut? Dan apakah pelajaran yang kita pelajari di sekolah relevan dengan kebutuhan yang kita butuhkan di kehidupan kita? Ternyata, riset telah membuktikan bahwa permasalahan tersebut belum sesuai. Seseorang menggunakan ilmunya hanya sekitar 10-15% dari ilmu yang dipelajarinya di sekolah. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat terpenuhi? Untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terpenuhi di pendidikan formal, maka kita harus mengikuti pendidikan luar sekolah. Lalu, apa itu program pendidikan luar sekolah dan mengapa kita harus mengikutinya? Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pendidikan luar sekolah atau yang lebih sering disebut dengan sebutan PLS, yaitu semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup sesuai dengan usia dan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan luar sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan luar sekolah. Tujuan pendidikan luar sekolah sesuai dengan PPRI nomor 73 tahun 1991, maka tujuan pendidikan luar sekolah terdiri dari 3. Yang pertama, melayani warga belajar, agar warga belajar dapat bertumbuh dan berkembang sedini mungkin, serta meningkatkan mutu dan martabat kehidupannya. Yang kedua, membina warga belajar, agar warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan pendidikan luar sekolah.
siapa? Egi, Egi ikut paket apa di sini? paket B. Paket B. Gimana Gi kesan-kesannya belajar di sini? Nyaman sih, kelihatannya juga asik-asik kan. Teman-temannya banyak ya Gi ya? Iya. Terus rencananya Egi setelah ikut paket B ini mau lanjut lagi atau gimana? Atau mau kerja langsung? Enggak, kalau saya kan disuruh paket C, udah paket C beres, saya suruh ini les komputer. Oh, les komputer. Ada rencana untuk kuliah juga Egi? Belum tahu, saya mau nyelesain ini dulu. Oke, semangat terus ya Egi. Makasih. Namanya siapa? Nama saya Fendi Aryani. Di sini ikut sekolah apa? Saya di sini ikut sekolah paket C. Gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya senang, banyak teman baru. Orangnya enak-enak, ramah, gurunya baik. Terus dekat dari rumah juga. Terus rencananya setelah ikut paket C mau lanjut kemana? Mau buat kuliah Oke. di kesehatan. Oke, semangat terus ya Fendi. Terima kasih. Sama-sama. Jenis pendidikan luar sekolah yang pertama yaitu pendidikan massa. Pendidikan massa yaitu kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat untuk memiliki kecakapan dalam hal menulis, membaca, serta berhitung. Contohnya yang kedua, pendidikan orang dewasa di sekolah. Pendidikan orang dewasa yaitu pendidikan seni suara untuk orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan sebagai terkaya pengetahuan serta meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya. Materi yang ketiga yaitu pendidikan perluasan. Pendidikan perluasan biasanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat masyarakat yang ingin menjadi peserta aktif dalam pergolakan zaman pada saat ini. Selanjutnya mengenai satuan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, PKBM. PKBM berupa pesantren, perpustakaan, serta gedung kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah lembaga belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan itu melatih pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri. Keempat, lembaga kursus. Lembaga ini dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, serta praktek. Materi selanjutnya yaitu mengenai hambatan dan solusi PLS. Hambatan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan luar sekolah yaitu masalah jumlah partisipasi masyarakat yang kurang bersinergi dalam rangka membangun manusia Indonesia dengan segala kebutuhannya. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu membuat program pendidikan luar sekolah yang bersinergi dalam rangka membangun manusia Indonesia dengan segala kebutuhannya, seperti mensinergikan program pendidikan keaksaraan dengan pelatihan-pelatihan yang menarik dan populer. Yang kedua, pendidikan pemberdayaan perempuan dengan hypnotic goal setting workshop. Yang ketiga, program kecakapan hidup seperti kursus atau pelatihan disinergikan dengan perkembangan dan transformasi digital agar link and match dengan dunia kerja. Hambatan yang kedua yaitu terkait masalah pengembangan kegiatan yang masih kurang mendapatkan pemahaman dan perhatian yang proporsional dari pemerintah maupun masyarakat, baik yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan maupun dukungan anggaran, sehingga pemerataan pelayanan pendidikan non formal belum terrealisasikan dengan optimal. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu
Yang pertama, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan keaksaraan pendidikan nonformal. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus, pelatihan, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya masyarakat dengan taman baca masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam rangka membangun karakter bangsa. Demikian penjelasan materi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.